Shalom, saudara sekalian. Shalom, brothers and sisters. Kita mengikuti kalender gereja sekali lagi pada minggu ini. We follow the church calendar for this Sunday. Dan topik untuk kalender gereja pada minggu ini, tanggal 18 September, yaitu tentang topik ucapan syukur, gratitude. And the topic according to the church calendar for today, 18th of September, is gratitude. Kita membaca dari Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. We read from Isaiah chapter 12, verse 1 to 6. Saya akan bacakan semuanya, nggak perlu diterjemahkan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau telah menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggilan namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur, bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab Yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Mari kita masuk di dalam doa. Let us pray. Tuhan berkati renungan pada hari ini. Lord, please bless our meditation today. Tuhan, nolong kami, menjadikan kami sebagai orang-orang percaya yang lebih bisa bersyukur memuji Tuhan. Help us to become believers who can give thanks and praise you. Karena kami adalah orang yang mengenal Allah sebagai penyelamat kami. Because we are people who know the Lord as our Savior. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In Jesus' name we pray. Amin. Amen. Ya sudah, ini again pilihan nats yang dikaitkan dengan Thanksgiving, though sebetulnya kalau kita baca 1-6 bukan hanya tentang Thanksgiving ya tentunya. The verses today are related with Thanksgiving, although of course these verses have more than Thanksgiving. So, kalau sudah melihat di sini ada ini ya, ada kaitan dengan cerita Keluaran, jadi di Old Exodus. This has connection with the story of Exodus. Dan ya kalau yang di Keluaran itu disebut Old Exodus, maka yang di dalam Yesaya ini boleh dibilang the New Exodus. So in that Exodus, it's called the Old Exodus, whereas in Isaiah here, it's called the New Exodus. Ada motif yang mirip ya di sini dengan yang ada di dalam Keluaran. There is a motive similar to the book of Exodus. Ini saya pikir pattern seperti ini juga indah ya kalau kita melihat di dalam kekristenan gitu. This pattern is also beautiful if we look at it in Christianity. Karena begini satu sisi ada kaitan dengan masa lampau, dengan tradisi, dengan pekerjaan Tuhan di masa lampau. On one hand, it's connected with the work of the Lord in the past. Tapi on the other hand juga adalah ada pembaharuan ya sekarang, ada sesuatu yang baru. Jadi ini bukan cuma sekedar mengulang-ulang masa lampau, tapi ada new exodus, ada kebaruannya di sini. On the other hand, there is something new here. There is new exodus. Sehingga waktu seorang bersyukur, orang bukan cuma bersyukur atas pekerjaan Tuhan di masa lampau, tapi juga pekerjaan Tuhan yang sedang terjadi sekarang, di sini dan sekarang. So people can give thanks to the Lord, not only for the work of the Lord in the past, but the work of the Lord here and now. Nah, so menarik kalau kita membaca di dalam bagian ini ya, ada perubahan di situ, seperti sudah bisa membaca di dalam ayat 1 gitu, ada transformasi, ada bukan transformasi ya, istilah kurang tepat mungkin ya, tapi ada perubahan di sini ya. Dari murka ya, terus kemudian menjadi penghiburan deh. Dari murka menjadi penghiburan. In verse 1 we see a change from wrath to comfort. Nah, ini bukan berarti terus kemudian menyalahi doktrin ketidakberubahan Allah, bukan ya. This is not in contradiction with the doctrine of the immutability of God. Tapi berbahagia kita kalau di dalam relasi kita dengan Allah, kita bisa mengenal perubahan ini ya. Otherwise kita ini ya kurang peka ya dengan emosinya Tuhan. We are blessed if we can understand this change in our relation with God. Ya, Allah yang tadinya murka sekarang menjadi Allah yang berbalik menghibur umatnya. So God who was angry now becomes God who comforts his people.
Saudara, ternyata gambaran ini ya bukan merupakan satu gambaran yang asing di dalam Yesaya, tapi saudara bisa mendapati di dalam permulaan ya, maksudnya ini pasal 6 yang terkenal itu. So this picture is not unfamiliar in the book of Isaiah. You can see it in chapter 6. Ya, kalau sudah membaca di dalam chapter 6 itu ya, ini apa ya Yesaya yang berjumpa dengan Allah. Saudara kalau melihat di situ di dalam ayat 5 itu kan maksudnya chapter 6 ayat 5 ya. Di situ Yesaya mengatakan, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. In Isaiah chapter 6 verse 5, and I said, woe is me, for I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. Saudara, kita masih mengerti ayat ini bukan hanya sebagai persepsi subjektifnya Yesaya ya. We must understand this verse as not only representing the subjective perspective of Isaiah, tapi bahwa betul-betul perjumpaan dengan Tuhan yang membawa yang Maha Kudus itu ya, itu ya berarti mengalami murka Allah, benar. but that encounter with the Holy God, it's an experience of ya. wrath of God. Ya. Maksudnya begini loh saya, ini kita nggak boleh tafsir Yesaya ini merasa celaka, enggak kok, mana celaka, nggak ada celaka lah, Tuhan itu nggak mungkin mencelakakan seperti itu. Ini kan dia salah mengerti, Tuhan itu maunya mengampuni kok dia merasa celaka, mengutuki dirinya sendiri, salah dia gitu, persepsi subjektifnya salah, bukan deh saya, bukan salah. We should not take this as Isaiah just feeling that woe to him or he is cursed. It's not just his feeling, but it is indeed that God it is indeed a woe to Isaiah. Ya, karena kalau kita baca baru dari sini ya, terus kemudian ada pengampunan dosa. Nah, ini juga bicara tentang ini ya, perubahan dari murka ya, dari murka menjadi penghiburan. Maksudnya begini saya, terjemahin dulu sampai sini. So here we see there is a change from anger to comfort. There is a forgiveness of sins here. Ya, maksudnya begini saya, penghiburan atau forgiveness of sin itu jangan dianggap murah ya. So that comfort or forgiveness of sins should not be considered as cheap. Demikian juga comfort itu bukan cheap comfort. So that comfort is not just a cheap comfort. Ada bedanya saya, orang mengenal konsep loving God ya, tapi yang rada murahan gitu, yang nggak ada kekudusannya, yang nggak bisa murka ya, selalu loving, selalu smiling dan friendly dan sebagainya. I think itu bukan Allah yang di dalam Alkitab, saya bukan. So there's a difference between knowing God as God who gives cheap forgiveness. That's not God in the Bible. Ya, Allah yang di dalam Alkitab itu Allah yang kudus, dan karena dia kudus ya dia bisa murka terhadap keberdosaan. God in the Bible is holy and therefore he can be angry towards sin. Maka saudara, kalau kita mengerti prinsip ini ya, kita mengerti penghiburan Allah itu secara mendalam dan bukan sebagai sesuatu yang kita anggap biasa. So if you understand this, we understand that the anger of God is something deep and it's not something usual. Bukan anger, comfort maksudnya. Comfort, sorry, yeah, comfort, yes. So yeah, the comfort of God is not something ordinary, but it's something deep. Ya, saudara, kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-6, di situ saudara juga melihat ada commissioning dan ada pemberitaan juga, proklamasi. So you see in Isaiah chapter 6 there is commissioning and proclamation. Ya, itu sudah bisa baca di dalam ayat yang ke-8 ya. Siapakah yang akan kuutus dan seterusnya, itu kan berarti commissioning, pengutusan. You can read in verse 8, whom shall I send, and so on. Yeah, this is commissioning. Lalu terus kemudian di dalam ayat 9, ya ini isi proklamasinya kan, seperti dikatakan oleh Tuhan, saudara baca sendiri ya, Yesaya 6 ayat 9. And verse 9, this is the proclamation. Nah, saudara kalau kembali lagi kepada Yesaya 12, ternyata pattern ini dipakai lagi, gitu. Pattern yang sama dipakai lagi. So back to Isaiah chapter 12, the same pattern is used. Nah, saudara bisa melihat semacam pengutusan juga gitu ya, pengutusan orang diminta untuk menyaksikan ya pekerjaan Allah. You can see a kind of commissioning that people are sent to witness the work of the Lord. Dan karena itu juga termasuk juga kemudian di dalamnya proklamasi. And therefore inside there is also proclamation.
Jadi gini saya, yang menarik antara pasal 6 dan pasal 12 ini adalah ada paralel yang nyata gitu. So interestingly, there is a real parallel between chapter 6 and chapter 12. Nah, kalau di dalam chapter 6 tentu saja ini adalah kepada Yesaya ya, seorang individu ya, seorang pribadi. In chapter 6 is for Isaiah, a private individual. Kalau sudah membaca di dalam chapter 12 di sini melibatkan komunitas ya di sini. But in chapter 12, it involves community. Tapi sebelum komunitas, kalau sudah baca dengan teliti, yaitu di dalam ayat 1-nya, yaitu yang diadres sebetulnya juga individual sih, saudara. But before in verse 1, the one that bukan before verse 1 itu verse apa? Verse 0 nggak ada dong. yes. Before verse 2. In verse 1 in chapter 12, the one who is addressed is individual, not a community yet. Ya, sudah membaca di situ di dalam ayat 1 ya. Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ya, aku mau bersyukur. In verse 1, I will give thanks to you. Ya, terus kemudian ini ya Pak, sungguh pun kau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu surut, engkau menghibur aku. Ya, ini kan individual ya berarti ya. For though you are angry with me, your anger turned away and you might comfort me. This me is an individual. Ya, tapi terus kemudian di dalam bagian berikutnya, ini sebetulnya di address itu adalah komunitas ya. Mulai 3 ya, 3, 4 ya. But in verse 3 and 4, starting from those, the one that is addressed is the community. Nah, jadi gini ini bukan hanya dihayati secara individual ya, bukan hanya Yesaya, tapi apa yang ada pada Yesaya itu di-share kepada umat Tuhan. So it's not only Isaiah as individual who experienced this, but what Isaiah experienced is passed on to the community. Ya, mungkin saja dan sangat mungkin waktu ini ya Pak, Tuhan menggerakkan kita bersyukur termasuk pengalaman keselamatan itu ya, mulai dengan individual terlebih dahulu ya. Tapi kalau itu betul-betul ada pekerjaan Tuhan, itu nggak mungkin stay hanya kepada individu, tapi akan bergerak ke arah komunitas. It is very possible that we as individuals witness the work of the Lord, like the work of salvation for us, but then inevitably it will spread to the community. Saudara kalau membaca di dalam cerita revival kebangunan rohani, saudara juga sering mendapati seperti itu yang digerakkan 1-2 orang mungkin ya digerakkan untuk berdoa, tapi terus kemudian efeknya itu terus menjalar kepada komunitas yang lebih luas. If you read the stories of spiritual revival, maybe only 1 or 2 people were moved, but then after that the story also expands into more people. Saudara membaca di dalam cerita reformasi juga sama di dalam hal ini ya, reformasi itu ya mulai dari Martin Luther ya itu individual, tapi terus kemudian dampaknya itu sampai kepada komunitas yang luas ya. It's the same for the Reformation. It starts from Martin Luther as an individual, but then the impact is larger to the community. Sekali lagi kita mau membicarakan sedikit zoom in deh, sedikit saja gitu. Allah yang murka ya, kenapa dia murka ya? Karena dia maha kudus dan dia nggak mungkin mentoleransi ini ya Pak, dosa terus dibiarkan begitu saja kan nggak bisa. So God is holy, and because He's holy, He cannot tolerate sin, and He must be angry towards sin. Ya, pengenalan kita bukan akan murka Tuhan, salah ya. Pengenalan kita akan kekudusan Tuhan inilah ya akan membawa kita kepada deep sense of comfort yang akan kita terima. That knowledge of the holiness of God, not about the wrath of God, that will bring us into deep comfort. Perubahan dari murka menjadi comfort atau menjadi keselamatan bahkan ya kalau sudah membaca di dalam ayat-ayat berikutnya. That change from anger to comfort or even salvation as you read the subsequent verses. Nah, ini kalau di dalam Alkitab di dalam bahasa teologi disebut bahasa Inggrisnya itu propitiation ya, propisiasi ya. So in theology, this is called propitiation. Perhatikan kalau di dalam perspektif teologi reform dan ini sudah bisa mendapatinya di dalam kitab suci juga ya rekonsiliasi itu. Jadi saya kutip ini ya, saya kutip salah satu ini komentar tentang Yesaya ini, I think kalimat yang indah gitu. So in Reformed theology and in the Bible, this concept of reconciliation, I will quote from a commentary. Reconciliation is not our willingness to have God, but God's willingness to have
us. Ya. Jadi kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, rekonsiliasi itu bukan adalah kesediaan kita, ya, kerelaan kita untuk mendapatkan Allah, tapi sebetulnya kerelaan Allah untuk mendapatkan memiliki kita. Ya. So, dengan kata lain, ini jangan dibalik ya, seperti kayak senternya itu kita, bukan ini yang inisiatif, yang sovereign itu adalah Allah. So do not reverse the order as if the center is us. No, the one who takes the initiative is God. Kalau Tuhan nggak memberikan inisiatif ya, kalau Tuhan nggak memberikan perubahan ini ya, nggak ada orang bisa diselamatkan, betul-betul nggak ada. If the Lord does not bring about this initiative, then no one will be saved. Nah, tadi kita mengatakan ini ya, ada kemiripan dengan motif atau cerita yang ada di dalam Exodus. We say there is similarity with the story of Exodus. Saudara tahu, kita ingat tentang ini ya, cerita tulah yang terakhir, ya, tulah yang ke-10 itu. We remember the last and the 10th plague. Nah, di situ kan tentang anak sulung yang akan dibunuh kan ya. It's about the firstborn who will be killed. Perhatikan di situ ya, bahwa ini ya, pengumuman ini ya, tulah ini ya, ini bukan hanya untuk orang Mesir, itu untuk semua orang Israel pun juga anak sulungnya sebetulnya itu dibunuh juga gitu. Tetapi kenapa tidak dibunuh? Karena ya bukan karena mereka ini orang Israel, bukan, karena ada darah yang diperintahkan ya, dioleskan, sehingga waktu malaikat maut itu melewati ya daerah Israel, dia tidak membunuh anak sulung. Karena apa? Karena melihat ada darah anak domba yang dioleskan itu ya. So pay attention that the plague was not applicable only to the Egyptian, but also to the Israelites, the firstborn of the Israelites. It's only because that the Israelites put the blood of the lamb on their doors, then the angel of death passed over the houses of the Israelites. Ya, yang mau kita katakan adalah begini, pengaturan darah anak domba ini adalah inisiasi Allah. So that putting of the blood of the lamb that is the initiative from God. Kalau nggak ada inisiatif dari Allah ya sudah, berarti tulah itu juga kena juga ke orang Israel gitu. So if there was no initiative from God, then that plague will also happen on the people of God. Ya, dan saudara melihat di sini ya, tanpa inisiasi Allah ya, nggak mungkin manusia itu bisa appease ya, meredakan murka Allah. Nggak ada jalan ya, kecuali Allah sendiri yang melakukan perubahan. So without that initiative of God, it's impossible for people to appease the wrath of God. Without the initiative of God, there will be no change. Nah, inilah bedanya agama yang dari bawah ya dengan agama yang dinyatakan. This is the difference between religion from below and religion that is revealed. Di dalam revealed religion, seperti di dalam kekristenan, kita membaca ini ya, sekali lagi ya, inisiatif pengaturan perubahannya itu adalah dari Allah sendiri. So in a revealed religion like Christianity, that initiative, the change comes from the Lord. Kecuali Allah berinisiatif untuk mengubah murka menjadi comfort, menjadi penghiburan. Nggak ada pertolongan apa-apa untuk umat manusia. Unless God takes the initiative to change that wrath to comfort, then there will be no way out, no solution. No way out for humankind. Maka kita melihat di sini ya, kalau kita kaitkan dengan Thanksgiving artinya apa gitu. So if we relate this to Thanksgiving, what does it mean? Ya, kita betul-betul harus bersyukur kepada Tuhan karena yang memungkinkan perubahan ini terjadi itu betul-betul Allah sendiri, We really have to give thanks to God because God is really the one who takes the initiative for the change. Ini bukan saudara dan saya yang bawa persembahan apa gitu ya, sampai terus kemudian akhirnya Tuhan itu murkanya surut gitu ya, sampai akhirnya terus dia gak jadi murka dan akhirnya menghibur, terus jadi tersenyum bahkan tertawa mungkin karena persembahan kita. Bukan, ini Tuhan sendiri yang mengubah. It's not that you and I bring our offerings to God so that He forgives us. No, it's God who takes the initiative. Sama seperti waktu Allah mengirimkan putranya sendiri Yesus Kristus, itu juga inisiatif dari Allah. Itu bukan persembahan
anak sulung kita yang bisa appease the wrath of God ya, bukan, tapi Allah sendiri yang mengambil keputusan ya untuk mengutus anaknya ke dalam dunia. It is similar in that God the Father sent God the Son so that we can receive the forgiveness. That's the initiative from God. Apa sih ini artinya, saudara, sekali lagi untuk spiritualitas kita ya? What does it mean for our spirituality? Nah, ini berarti di dalam ini ya, saudara, kesadaran kita ya, seperti Yesaya di dalam pasal 6 itu ya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, saudara. Kita cuma bisa menanti ini ya, Pak, kebaikan, rahmat, belas kasihan Tuhan, seperti saudara baca di dalam Yesaya pasal ke-6. So in our consciousness, we can, just like in Isaiah chapter 6, we can only wait for the salvation of the Lord. Saudara kalau membaca ini ya, sekali lagi ya, saya ulang di dalam pasal 6 ayat ke-4 itu kan Yesaya mengatakan, celakalah aku binasa dan seterusnya. Dan bukan cuma dia yang najis bibir, tapi dia juga tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Just like in Isaiah chapter 6, verse 4 or 5, woe is me, for I am lost, for I am a man of unclean lips. Lalu terus kan dia berhenti di situ saja, saya. Dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu. Nah, inisiatifnya itu datang dari Allah ya, yang mengutus serafim di dalam hal ini. Ayat 6, baru serafim itu terbang mendapatkan Yesaya. Terus kemudian di tangannya ada bara dan seterusnya. Terus kemudian baru bicara tentang kesalahan Yesaya yang telah dihapus. Itu kan inisiatif datang dari atas ya, bukan dari Yesaya. And then he could only stop at those words, and then God sent a seraphim, then his hand had a burning coal, and then his mouth was touched, and his sin was atoned for. All those were God's initiative. Nah, sekali lagi ya, saya ini bagian ini penting gitu ya. Waktu kita menyadari segala sesuatu itu datang dari Allah, bukan karena kita yang menggerakkan Allah, maka ini akan mempengaruhi spiritualitas saudara dan saya. So it's important to realize that this salvation comes from the Lord, not from us, and this will affect our spirituality. Baru setelah itu, saya dengan spiritualitas yang digerakkan oleh inisiatif Allah ini ya, kita bisa berespons dengan benar. With this spirituality that is moved by the initiative of God, then we can respond correctly. Apa itu, saya? Nah, kalau sudah membaca dalam ayat kedua, ya, ayat kedua itu setidaknya ada 4 karakteristik ya di sini ya, saya. Respons manusia. And if you read in verse 2, there are at least 4 characteristics of the right response of man. Yaitu yang pertama adalah percaya, gitu, percaya. And first is to trust. Yang kedua adalah tidak lagi menjadi takut. Second one is not to be afraid. Lalu terus kemudian kekuatan, ya, kekuatan masih di dalam ayat 2 ya, saudara. And then next is strength, is still in verse 2. Ya, dan yang terakhir adalah mazmur atau nyanyian. And the last one is a song or psalm. Sekali lagi ya, saudara, yang pertama adalah kepercayaan, kedua tidak lagi gemetar ya, terus kemudian Allah itu kekuatanku, dan yang terakhir Allah itu mazmurku. So trust and not to be afraid, and then the Lord God is our strength and our song. Apa artinya strength, saudara? Apa artinya kekuatan? Kalau kepercayaan, saya percaya kita nggak perlu jelaskan lagi ya, kita sudah sering sekali bahas bagian ini. What does strength mean? I believe trust is something that we all understand. Ya, kekuatan di dalam hal apa ya? Kekuatan. In what sense is this strength? Ya, di dalam menghadapi kesulitan ya di dalam kehidupan ini ya, ada certain durabilitas gitu ya, saya. Ada durabilitas ya, saya, ada ketahanan. So in facing difficulties in this life, there is a sense of some durability. Dan strength ini tentu saja pemberian Tuhan, bukan kekuatan dari diri manusia sendiri, bukan, tapi kekuatan yang dari Tuhan. And this strength is a gift from God, not man's own strength. Ya, sehingga orang Kristen harusnya nggak gampang self pity, saya. Nggak harus cengeng gitu. So Christians should not easily fall into self pity. Saya bukan mengatakan kita nggak boleh keluar air mata, bukan ya, terus jadi stoik, bukan itu poinnya, saya. Tentu kita boleh meratap ya, kita boleh meratap, lamentasi, ada tempatnya gitu. Tapi meratap itu bukan ini ya, saya, bukan berarti terus kemudian jadi nggak ada durabilitas, bukan itu. Ini nggak bentur sama sekali ya. I'm not saying that Christians cannot cry and become stoic. We can lament, but that lamentation is different from
not having durability. having durability. Ya, so saudara melihat di sini ya, strength itu yang pertama. Terus kemudian yang berikutnya adalah mazmurku atau laguku atau nyanyianku gitu ya. So strength is the first one, and then the song or song. Apa sih bedanya saya? Ya tentu beda lah. Saya tanya ini pertanyaan seperti pertanyaan bodoh. Apa sih strength bedanya sama mazmur? Ya beda banget lah gitu. Tapi apa precisely bedanya gitu ya? So what exactly is the difference between strength and song? Nah, saudara perhatikan ya, strength itu adalah durabilitas untuk apa menghadapi kehidupan ini. So strength is the durability to face this life. Tapi waktu dikatakan di sini dengan adanya mazmur, saya ini berarti ada certain joy gitu saya. But when song is mentioned here, that means there is a certain joy. Bukan cuma strength saja kuat-kuat, tapi terus kemudian apa ya dingin gitu misalnya ya, kuat sih kuat gitu ya, tahan banting, tapi juga kayaknya sudah dingin sekali ya, jadi orang yang dingin yang nggak ada emosi gitu ya, bukan. It's not just being strong until being cold and emotionless. No, that's not the case. Tapi saudara melihat di sini ini gabungan antara strength and mazmur. Ini memang benar-benar penting ya saya di sini. And this is a combination between strength and song. This is really important. Ya, bukan cuma kuat, tapi waktu menghadapi kesulitan itu ada sukacita yang di dalam yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Not only being strong, but when facing difficulties in life, people of God are given the joy to face it. Ya, penting ya saya ini aspek joy, delight, blessed and happiness ya. Ini dalam kekristenan penting sekali. So this aspect of joy, delight, and blessedness is very important in Christianity. Kalau ketekunan kita itu hanya di dalam pembicaraan strength yang nggak ada mazmurnya, ya kita rada miserable sih sebenarnya gitu. Akhirnya mungkin menghasilkan orang-orang Kristen yang seperti kayak militan gitu ya, tapi nggak menjadi apa ya, nggak menyenangkan gitu ya, saya nggak menyenangkan. If our persistence is only in strength but not in song or joy, then it might result in Christians who are militant but not really delightful. Ya, dan saudara melihat ini ya apa ini kan merespons keselamatan gitu ya, merespons keselamatan. And you see, this is a response to salvation. Kalau ini adalah response to salvation, berarti ya nggak cukup ya saya kalau hanya bicara tentang strength belaka gitu. Oh, saya adalah orang yang diselamatkan karena itu saya kuat gitu misalnya. Ya kuat itu one thing saya, tapi kuat dan sukacita di sini, kuat dan nyanyian pujian. So it's insufficient to talk only about strength. We have to talk about strength and song or joy. Atau lebih precise sebetulnya saya, true strength given by God itu pasti ada nyanyian ya saya. Or more precisely, true strength from God must come with songs or psalms. Kita nggak percaya model strength given by God yang terus bikin orang apa ini ya, apa kuat sih kuat tapi nggak ada sukacitanya gitu ya, mukanya ditekuk-tekuk, tapi memang ada durability gitu misalnya. Itu bukan durabilitas Kristen lah, saya bukan. We don't believe in the kind of strength that is without song, that strength to be durable but without song or joy. That is not the strength from God. Nah, perhatikan juga bahwa di sini ya, ini waktu kita bicara tentang joy, delight, itu somehow connected dengan motif water, air ya, itu menyegarkan. And when we talk about joy and delight, it is related with water. Nah, menarik saya kalau kita bandingkan dengan motif air di dalam Keluaran ya. Interesting if we compare it with the motif of water in Exodus. Setidaknya saya di dalam Exodus itu ada dua macam penggambaran tentang air. Pertama ya air the Red Sea, Laut Merah ya yang di-rebuke oleh Yahweh, yang di-rebuke oleh Allah ya. In Exodus there are two patterns of water. First is the Red Sea that was rebuked by God through Moses. Air yang juga menenggelamkan musuh Israel, orang-orang Mesir. The water that also drowned the enemies of Israel. Tapi saudara juga melihat di dalam Exodus juga, saya ada air di dalam sense yang lain, penggunaan yang lain, yaitu di dalam bentuk mata air. Dan ini ya saya yang dipakai di dalam Yesaya. But in Exodus, water is also used in a different way, that is in terms of wells of water, and that is what is used by Isaiah. Jadi ini bukan di dalam pengertian air yang menenggelamkan musuh-musuh, tapi bukan yang dahsyat itu ya. Tapi yang meskipun sedikit ya, itu bukan seperti kayak Laut Merah yang menenggelamkan tadi, tetapi memberikan kesegaran.
So this water in Isaiah is not like the water in the Red Sea that drowns people, but although it's little, it gives freshness to the people. Pekerjaan Tuhan itu nggak harus selalu overwhelming ya, hal-hal yang dahsyat seperti kayak model parting of the Red Sea gitu. Nggak harus selalu seperti itu sih, saudara. So the work of the Lord is not always doesn't always have to be overwhelming, just like God rebuking the Red Sea. Ya, karena kalau enggak ntar kita jadi memberhalakan ini ya, kedahsyatan gitu ya. Kita jadi memberhalakan segala sesuatu yang mesti grandeur gitu misalnya ya. Nggak harus sih. Otherwise, we will idolize things that are grandeur or extraordinary. We don't have Ya, to do that. tetapi kalau sudah bicara tentang ya sumber mata air wells itu tadi gitu kan ya. Itu ya air gitu ya. Airnya ya gitu-gitu aja gitu ya. Tapi itu sangat dibutuhkan loh ya. But if you speak about the wells of water, those seem ordinary, but those are really needed. Dan iya, kayaknya ini lebih diperlukan, lebih apa ya, lebih exciting kalau orang itu di dalam keadaan kekeringan ketemu well seperti ini daripada ketemu laut, so, yang airnya banyak tapi nggak bisa diminum. And it seems more exciting for people who are thirsty to meet wells of water instead of the Red Sea, that although the water is a lot, but you cannot drink the water. Ya, artinya apa, so, ya? Sekali lagi ya, kalau dikaitkan dengan topik kita Thanksgiving, ucapan syukur. So again, what's the meaning? What's the relation with our topic of Thanksgiving? Ya, ini saya Thanksgiving kita bisa give thanks to the Lord karena pekerjaan besar seperti parting the Red Sea itu ya, of course. We give thanks to the Lord, of course, for the great work of the Lord, like the parting of the Red Sea. Tetapi kita juga give thanks to the Lord, kita juga bersyukur kepada Tuhan karena Dia memberikan kepada kita air dari sumber mata air yang menyegarkan sehingga kita bisa menyanyi, sehingga kita bisa bermazmur. But we also give thanks to the Lord for the wells of water, so that we can sing songs of praise to the Lord. Sehingga kita ada sukacita gitu yang kita ekspresikan keluar. So that we can have joy that we can express. Terakhir saya ini waktunya sangat terbatas ya, ini di dalam bagian terakhir saya setelah address individual, address community, dan terakhir ini by the way saya individual yang pertama itu male ya saya sendiri kan juga male ya. Jadi setelah address male individual terus community terus sekarang address female individual yang terakhir ya. So the first part was addressing an individual male, that is Isaiah, and then addressing the community, and this last part will address the individual female. Ya, so di sini kalau saudara lihat di dalam bahasa Indonesia ya kurang jelas gitu. So here the Indonesian language is not very clear. Ya, saya buka ESV sebetulnya juga belum terlalu jelas. Tapi anyway, yang disebutkan inhabitant atau ini penduduk ya di dalam bahasa Indonesia, penduduk Sion itu seringkali disebut dengan ini ya, putri Sion ya, daughter of Zion. Anyway, ini sebutan untuk perempuan gitu sebetulnya. So in the last verse, that inhabitant of Zion is actually frequently mentioned as daughter of Zion. Seperti kita sudah pernah bicarakan, ini tidak bukan ya, adalah jemaat, ini adalah gereja gitu ya. So this is none other than the people of God, the church. Kenapa saya gereja diidentikan di sini ya dengan daughter of Zion ya, dengan putri Sion? Ya, jawabannya sederhana, karena gereja kan memang salah satu metafora yang digambarkan sebagai the bride of Christ. So why is the church identified as the daughter of Zion? The answer is that because the church is the bride of Christ. Nah, di sini pun saya ada koneksi sekali lagi dengan Exodus ya. And this also has a connection with Exodus. Kalau sudah melihat di Exodus kan ada Miriam ya yang memimpin ya. Ini juga feminine singular kan ya, yang memimpin paduan suara di dalam nyanyian kemenangan itu. So in Exodus we have Miriam, who was the individual female who led the praises to God. Dan kalau di dalam Yesaya pasal 12 di sini adalah ini ya putri Sion gitu. So in this Isaiah chapter 12 is the daughter of Zion. Gereja Tuhan, umat Allah. The church of the Lord, the people of God.
Sekali lagi ya, saya dari ucapan syukur individual akhirnya merembet ya itu apa ada resonance sampai menjadi ucapan syukur komunal. So the thanksgiving of the individual resonates and becomes the thanksgiving of the community. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam kehidupan kita untuk menjadi orang percaya yang semakin bersyukur kepada Tuhan. May the Lord help us to grow and become believers who give thanks to the Lord. Mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Boleh Saudara Samuel untuk menutup dalam doa. Let's pray. Our Father in heaven, we thank you for your work in our lives as individuals and as community. We thank you for the strength and the joy that you give us. We want to pray that as we face difficulties in this life and also we receive blessings from you, we keep a heart that is centered to you. We give thanks for all the good things that you give, and in adversities, we can find strength and joy in you. And may our thanksgiving also become a witness to our community, wherever we are. And we give thanks to you for the word today. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amin.